Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang singkong ya. Singkong itu makanan ciri khas Indonesia ya, mungkin. Tapi sebenarnya pada awalnya orang Indonesia itu tidak mengenal singkong. Jadi singkong itu apa nggak ngerti ya. Tapi kemudian orang-orang Cina itu kan datang ke Indonesia, memperkenalkan kepada bangsa Indonesia kalau singkong itu bisa dimakan dan bisa dijadikan olahan apa saja, dan itu terjadi pada abad ke-16 ya. Masih di zaman Majapahit mungkin ya. Sehingga kemudian orang Indonesia ikut menirunya ya. Dan ternyata singkong memang bisa diolah menjadi apa saja. Dan sekarang terkenal orang Indonesia, khususnya orang Jawa, membuat makanan dari singkong ya, seperti gemblong, gaplek, tiwul, getuk, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali makanan yang terbuat dari olahan singkong. Kata singkong dulunya itu orang Indonesia hanya mengenalnya dengan sebutan ubi kayu ya, orang Indonesia. Kemudian kalau orang Jawa ya telo, kalau Sunda ya sampe. Adapun nama singkong itu dari orang Cina juga. Jadi orang Cina itu mendirikan usaha yang terbuat dari olahan ubi kayu ini, dan nama usahanya itu singkong. Akhirnya hingga sekarang ini nama singkong itu disebutkan untuk nama ketela itu atau nama ubi kayu. Singkong itu lebih mudah ditanam mungkin ya daripada padi. Jadi padi itu lebih sulit pengolahannya, kan harus di sawah, harus ada air, dan cara merawatnya juga lebih susah dan hamanya juga lebih banyak untuk padi. Sehingga zaman dulu, zaman kolonial Belanda, singkong itu sebagai makanan utama ya, sengaja dibudidayakan, kemudian bisa diolah menjadi apa saja ya. Zaman dulu mungkin sering dibikin gaplek, itu dibikin tiwul, itulah yang menjadi makanan kita sehari-hari, pengganti nasi. Dari nasi tiwul ini sangat baik untuk kesehatan ya. Jadi untuk orang-orang yang punya diabetes itu memang sebaiknya mengkonsumsi tiwul ini. Dia tidak mengandung karbohidrat. Dari singkong ya, saat ini ya, dari dulu juga itu dijadikan tepung ya, kemudian disebut tepung tapioka. Dan dari tepung tapioka ini banyak dijadikan olahan pabrik ya, makanan-makanan, roti-roti, kue-kue pabrik yang berkemasan itu hampir 80% mungkin terbuat dari singkong. Yaitu tadi karena singkong lebih mudah dibudidayakan ketimbang gandum ya. Gandum itu hanya tempat-tempat tertentu yang bisa membudidayakan singkong, yang membudidayakan gandum. Kalau untuk singkong ini bisa ditanam di mana saja, di tanah berpasir, di tanah merah, tanah hitam juga bisa tumbuh singkong. Singkong, olahan singkong ya digemari oleh semua kalangan ya. Baik itu kalangan elit, kalangan orang biasa, kalangan orang kampung, itu semuanya menyukai olahan singkong. Jadi dibikin kue apa saja juga bisa ya, misalkan bolu singkong juga ada. Kemudian olahan-olahan yang lain. Banyak juga olahan singkong yang dibentuk menjadi olahan kering seperti keripik singkong, manggleng, remes, itu terbuat dari singkong. Selain menjadi makanan yang enak dikonsumsi, singkong juga memiliki kandungan gizi yang baik ya, seperti halnya menambah energi pada tubuh kita ya. Memiliki sumber serat dan karbohidrat kompleks, sangat berfungsi menjaga kesehatan kita dari saluran pencernaan, mengurangi peradangan, mengendalikan kadar gula darah. Bila kadar gula darah kita terkendali, risiko terjadinya diabetes itu rendah ya. Dari singkong juga terdapat vitamin C, vitamin A yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari efek radikal bebas dan mencegah penyakit jantung juga, dan mengatasi kerutan kulit. Jadi kulit kita itu nggak cepet tua ya, nggak cepet keriput. Mencegah kekambuhan, gejala asma, mengurangi risiko kanker, serta baik untuk kesehatan kulit dan mata. Itulah ya
Banyak sekali kandungan gizi yang baik, kandungan manfaat yang baik dari singkong ini. Ya, demikian itu tadi sedikit informasi tentang asal muasal singkong ada di Indonesia, kemudian beberapa manfaat dari singkong. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, Nyai Paricara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.